Karena Allah katakan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang demikian, faulaika humul khasirun, itulah orang yang paling rugi. Orang yang membanggakan haratonyo se, orang yang membanggakan anak-anaknya dan membuat nyolalai anak-anaknya dan juga mungkin harta yang ia miliki lalai gara-gara harato dan itu orang paling rugi. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tentunya senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada kita. Seterusnya shalawat tak lupa tentunya kita sampaikan kepada Nabi kita, kepada tauladan kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian awak subuh aku, Pak, insyaallah kami akan mengingatkan mengenai masalah pentingnya untuk berinfak ataupun pentingnya untuk bersedekah, Bu. Jadi kalau dalam masalah fikih itu, kalau harta awak labia dari batas yang telah Allah tentukan dan Rasulnya tetapkan, maka zakat namanya wajib awak kaluan. Tapi kalau misalnya awak alun diwajibkan untuk berzakat, tetap awak dianjurkan dan diperintahkan untuk membagikan harta, membagikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah misalnya, Pak, kan Allah kecilkan, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, jadi para lo ingin isikowa harato itu dari Allah, harato itu milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Dan di situ Allah kecaan infakkan mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari harato itu. Jadi apa yang awak ada gini kok, Bu, awak punya harato, awak punya piti lah sederhananya, dalam piti yang awak pegang, yang awak simpan tuh, yakin di situ ada hak orang, yakin di situ ada kewajiban awak untuk menginfakkannya dan mensedekahkannya, Bu. Maka di ayat lain misalnya, Pak, Allah mengatakan, kau sekaligus pelajaran untuk awak akhirnya bisa mengamalkan sedekah, namun juga Allah mengajarkan, Bu, ba'a sudut pandang seorang muslim hendaknya terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain di surah Al-Munafiqun, Pak, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil balik orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian itu nantinya menjadikan harta yang kalian kumpulkan dan kemudian kalian jadikan anak-anak yang kalian miliki itu justru harta dan anak yang kalian miliki itu justru menjadi penyebab kalian lalai dalam mengingat Allah.
Harta yang kalian kumpulkan, anak-anak yang kalian banggakan, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang justru membuat kalian lupa kepada Allah, lupa dengan peribadatan, dan tak menunaikan hak-hak kita, atau bahkan durhaka gara-gara harta yang kita punya. Durhaka awak ke Allah gara-gara anak-anak yang kita miliki. Karena Allah katakan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang demikian, faulaika humul khasirun, itulah orang yang paling rugi. Orang yang membanggakan haratonya orang yang membanggakan anak-anaknya dan membuat nyolalai anak-anaknya, dan juga mungkin harta yang ia miliki lalai gara-gara harato dan anak-anak itu orang paling rugi. Dan kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga perintahkan wa anfiqu min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, infakkan harta-harta kalian itu sebelum nanti, jangan sampai awak meninggal dalam keadaan harta yang kiranya banyak awak tinggal. Kadang sebagian awak, Pak, Bu, awak kumpulan harta yang banyak dan awak maraso agak barik rasanya membagikan ke orang lain. Jangan sampai demikian. Jangan sampai demikian, tuh bahaya tuh, Pak. Awak anggap ambo kumpulan harato untuk beko generasi selanjutnya. Ambo nio idui anak ambo tuh stabil. Ambo nio idui anak ambo tuh aman. Tidak salah kalau kita berpikir demikian, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dengan berlebihan, karena Allah yang mengingatkan. Betapa banyak, Pak, Bu, betapa banyak kisah-kisah yang ketika kita ketahui seseorang tuh mengumpulan piti, Bu, nyukumpuan pitinya menganggap piti kok bisa untuk anaknya, nyo mewariskan piti harato yang nyukumpuan untuk anaknya. Tapi ketika yang ia wariskan kepada anaknya itu hanyalah harta-harta benda duniawi, tapi agama mungkin tak ia wariskan, banyak masalah sudah tuh, banyak kisahnya, Bu. Contoh saya, Bu, ya, surah Al-Baqarah tahu, Bu? Surah kedua dalam Al-Quran, Pak. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh artinya kan sapi betina, Bu. Al-Baqarah artinya sapi betina. Bako namanya surah Al-Baqarah, Bu. Bako namanya surah sapi betina. Pernah awak tahu, Bu? Pernah, Bu? Nah, kalau awak lebih jauh mengaji mengenai Al-Quran, mungkin di antara awak ada yang tahu. Tapi itu yang mungkin kisah menarik, Bu. Bisa awak cari di kitab-kitab tafsir, bisa awak cari setidaknya di Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kisah-kisah para nabi. Maka penyebab surah Al-Baqarah itu dinamakan surah Al-Baqarah, Pak, kiranya waktu zaman Nabi Musa dulu ada seorang yang ia kaya sekali, ia memiliki harta yang begitu banyak. Dan kemudian ternyata sayangnya ia tidak memiliki anak kandung, dan kemudian ia hanya memiliki keponakan-keponakan dari saudara laki-lakinya. Jadi kemungkinan yang kama warisan haratonya kok bisa, Bu, harato orang yang banyak harato tadi itu tuh keponakan-keponakannya. Dan kemudian yang menjadi masalah tuh, Pak, sekali lagi kok sudut pandang yang Allah ajarkan, harato tuh tidak selalu membuat kebahagiaan doh. Harato tuh tidak selalu membuat maslahat doh. Harato tuh tidak selalu mendatangkan manfaat doh. Terkadang model yang Allah kisahkan ke buah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dan di situ keponakan-keponakan dari bapak yang kaya tadi itu, Bu, walaupun nyo secara tersurat akan mendapatkan warisan, kironyo nyo tidak sabar untuk mendapatkan warisan tuh. Nah, terjadilah hal yang tidak seharusnya terjadi. Nyopa capeknya ajal. Apa ya tadi? Omnya tadi. Gitu. Dan ketika si orang kaya tadi meninggal di malam hari, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat para sahabat, dan kemudian mayat tadi itu tuh, mayat dari orang kaya tadi nyolataannya di pintu orang lain di malam-malam hari, Bu. Tuh pagi-paginya nyolo nama nangi pelekare. Siapa membunuh apa ambo kok? Itu namanya play victim, Bu. Awak yang salah, awak lo bertindak seolah korban. Ini merasa terzolimi. Apanya lo kan bunuh?
Saudara ayahnya lah dibunuh. Sampailah akhirnya nyoba cakap aja orang yang punya rumah tuh, padahal inyo nama letak mai di muka rumah orang tuh salah lo orang tuh tuduhannya orang lain. Dan kemudian datanglah orang mendamaian, kalian idui kini koko ada nabi di antara kalian. Mangana kalian tanya siapa pembunuhnya kan nabi kalian tuh? Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya datanglah orang tuh singkat ceritanya ke Nabi Musa. Nabi Musa menanya siapa di antara kalian yang tahu soal pembunuhan koko? Dan dia yang mengaku. Akhirnya Nabi Musa bertanya dan meminta wahyu dari Allah. Disitulah akhirnya Allah ceritakan bahwa Allah memerintahkan orang-orang tersebut untuk menyembelih sapi betina. Allah perintahkan, orang itu kan ya tahu siapa yang membunuh tadi itu tuh, maka Allah katakan kalau kalian ingin mengetahui siapa yang membunuh, siapa pelaku pembunuhan tersebut, maka sembelihlah sapi betina. Maka orang-orang Bani Israel ketika itu mengatakan pada Nabi Allah, Nabi Musa, atattakhiduna khuzwa, kami minta tolong cari pembunuh. Tuh engkau suruh kami menyembelih sapi. Engkau ingin menghina kami Musa? Kami ingin mencari pembunuh tapi jauhi dan engkau suruh kami mencari Musa. Engkau ingin menghina kami. Kecek Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampailah akhirnya singkat cerita ya. Banyaklah akhirnya negosiasi, orang tuh bertanya taruh sampai gara-gara pertanyaan tersebut membuat orang tuh payah mencari sapi tersebut. Akhirnya sapi tadi itu Pak, sapinya kok sapi yang warnanya tuh kuning keemasan, enak dilihat, ndak ada balang-balang do. Sapi itu tuh syaratnya ndak lo kuliah pernah membajak sawah do. Sapi itu tuh usianya tidak terlalu tua, ndak lo terlalu muda. Itu yang syarat yang harusnya syarat tuh ndak Allah yang bagi do. Tapi orang tuh bertanya, akhirnya Allah membuat mereka sulit karena keinginan mereka sendiri, karena pertanyaan mereka sendiri. Maka singkat cerita balik apa? Akhirnya Jawi tadi itu tuh Bu, kan payah mencarinya, dek sangat-sangat spesifik gitu. Yang memiliki sapi dengan apa yang Allah sampaikan tadi hanya satu orang. Ada saya kuasanya Pak di daerah tersebut dan dimiliki oleh seorang anak laki-laki yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan si anak laki-laki tadi ketika para warga, para masyarakat Bani Israel tadi meminta sapi tersebut, nyenaknya magia doh. Tuh akhirnya ditawarkan ya sudah kami balilah Jawiko, karena kami paralu Jawiko untuk mengetahui siapa pembunuh yang sedang terjadi, pelaku pembunuhan yang sedang terjadi. Maka si anak laki-laki tadi hendaknya menjual Jawinya. Sampailah dinego, sampai harago Jawi kok akhirnya Bu 10 kali lipat dari harago normalnya Jawi. Baru mau nyalapenya di anak yang punya Jawi tadi. Ba cara membali Jawi tadi itu Bu dengan harato si orang yang tak bunuh tadi. Bisa bayangan Bu? Ada seorang anak yang membunuh apanya, saudara apanya untuk dapat harato dari apanya tersebut. Kiranya bapura-pura lah nyo, siapa membunuh apa anggo kos. Sudah tutu dicarian deh warga. Solusinya kece Nabi cari Jawi. Kiranya piti yang nyuaro andek membunuh tadi itu tuh harus dibayar ke membali Jawi. Yang akhirnya sama sekali nggak dapet harato apapun. Dan kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqul nadrib bi ba'diha, ambil sembelih sapi tersebut, kemudian ambil salah satu bagian anggota tubuh. Sebagian ulama mengatakan ambil iku Jawi itu tuh lacian ke orang meninggal tadi. Idi orang meninggal tadi, dan seketika orang yang meninggal tadi, orang kaya yang meninggal tadi, pas ditanya saya yang membunuh engkau, kiranya anaknya surang, anak saudaranya surang, atau keponakannya surang, dan keponakan tadi lari lah teman-temannya. Ini nak dapat harato, dan justru itu pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua mengenai bahayanya harta. Tidak selalu harta itu mendatangkan manfaat, dan juga menjadi pelajaran begitulah kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah gampang bagi Allah untuk kalau Allah ingin menghidupkan orang-orang yang telah mati itu.
Dan seketika mayat tadi itu lah siapnya sampainya si yang membunuhnya meninggal balik. Nah, ini adalah Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang awak persiapkan untuk anak-anak awak tuh jangan sekedar mewarisi harta. Jangan sampai hanya benda-benda fisik yang awak persiapkan untuk generasi setelah kita. Tapi wariskan juga ketakwaan. Ketakwaan tuh mungkin tidak pasti terwariskan karena awak, tapi usahakan awak ajan, Mbak. Awak ajan anak-anak awak untuk bersama, misalnya awak ke masjid, awak ajak lo anak-anak awak datang ke masjid, Bu. Awak niat melakukan kebaikan, awak niat bersedekah, awak kan mau bersedekah tadi, Bu. Awak biasuan mungkin anak-anak awak niat bersedekah kok, niat bagi orang lain yang minta-minta atau niat memasukkan ke infak musaji, awak agen karena awak lo. Suruhannya yang memasukkan ke tidiang tadi. Sehingga akhirnya ketika mungkin awak landa ado, anak-anak awak tahu iko kebaikan yang dulu dikarajuan dari orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak dolai, berarti kewajiban dan kebaikan ini bagian dari tradisi keluarga ambo dan kamalanjian. Kalau biasa awak aja di kamu saji, itu anak dua awak lain seindahnya ini yang datang kamu saji dengan sendirinya. Itu adalah bentuk mewarisi ketakwaan kepada generasi setelah kita. Karena bukankah Rasulullah yang mengatakan, Bu, Rasulullah itu mengejekkan seluruh anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu ayyuwahidani aw yunassiranihi aw yumajisani. Anak-anak tuh, Bu, lahir dalam keadaan fitrah saudaranya, lahir dalam keadaan Islam saudaranya. Maka ayahnya lah yang nanti akan menentukan apakah nanti ia ternyata beragama Nasrani, Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Jadi sadoalahnya tergantung di tangan orang tua. Maka kita usahawanlah, tidak sekedar harta yang awak persiapkan untuk kehidupan anak awak, tapi juga persiapkan bekal mereka mengenai ketakwaan. Ajan orang tua mengenai ketakwaan setelah beko mungkin Allah memanggil awak awal anak dolai, tetap ketakwaan itu ada pada diri mereka. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah pelajaran-pelajaran yang terkait dengan masalah ini sebenarnya. Namun insyaallah kalau ada kesempatan kita akan bahas di lain waktu. Dan jika ada kata-kata yang tidak tepat, Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, kami memohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.